Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman praktikan, kami di sini asisten praktikum ikhtiologi. Mahasiswa Fakultas Universitas Tidak akan melakukan kegiatan praktikum pengawetan basa atau pengawetan spesimen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tito Kurniawan. Nama saya Destiano Rokomariah. Nama saya Tiara. Baik, jadi sebelum kita melakukan kegiatan praktikum pengawetan basa atau pengawetan spesimen, sebelumnya kita akan menjelaskan bahwa apa sih itu pengawetan basa atau pengawetan spesimen. Nah, jadi pengawetan spesimen merupakan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan keadaan makhluk hidup sebagaimana keadaan di alam dalam jangka waktu yang lama. Nah, pengawetan ini sendiri itu harus mampu mempertahankan kondisinya di alam maupun secara morfologinya. Jadi ketika nanti ada perubahan itu sebisa mungkin diminimalisir agar perubahan tersebut hanya terjadi sedikit, misalkan hanya terjadi sedikit perubahan warna atau sedikit pengawetan daging dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk salah satu metode pengawatan spesimen itu ada pengawatan basah. Nah, pengawatan basah itu sendiri merupakan pengawetan yang dilakukan kepada objek dengan menggunakan larutan kimia. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum pengawetan yaitu yang pertama, alatnya itu ada pakai set. Itu tuh untuk membunuh ikan pakai ini. Terus yang kedua ada gelas beker. Yang ketiga ada pipet tetes. Terus ada wadah untuk meletakkan ikannya. Yang akan diawetkan. Iya. Terus bahannya itu ada alkohol 90%. Terus ada formalin. Lalu ada kaca, tunas kaca untuk mengawetkan. Ya, baik. Jadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Destia dan Mbak Tiara mengenai penjelasan pengawetan basa atau pengawetan spesimen itu sudah benar, dan alat-alat dan bahannya ini sangat sederhana sekali. Namun teman-teman praktika cukup mengamati saja dari kegiatan praktikum yang asisten lakukan di sini. Jadi teman-teman yang ada di rumah tidak perlu untuk melakukan kegiatan praktikum yang sama seperti yang asisten praktikum ikhtiologi. Jadi pengawetan spesimen itu secara singkatnya bertujuan untuk apa sih? Jadi bertujuan untuk mempertahankan hewan yang akan diawetkan guna untuk sebagai bahan kegiatan pembelajaran atau kegiatan praktikum agar tidak menggunakan atau mengambil ikan hewan tersebut di alamnya. Nah, karena di sini kan pengawetan basa itu sendiri menggunakan hewan-hewan yang jarang sekali ditemukan atau hewan langka, kita di sini menggunakan hewan laut, yaitu ada ikan lionfish atau layang, yaitu jenis ikan hias yang berbisa dan itu berada di perairan laut. Sedangkan Universitas Tidar ini adalah berada di Magelang atau Jawa Tengah yang posisinya di pegunungan, sangat jauh sekali dengan lautan. Nah, teman-teman, pengawetan basah itu kan merupakan mengawetkan objek dengan larutan kimia. Nah, larutan kimia yang bisa digunakan yaitu formalin dengan kadar 4% dan alkohol dengan kadar 70 hingga 90%. Nah, dari kedua larutan tersebut itu bisa digunakan secara tunggal, yaitu hanya formalin saja atau alkohol saja, ataupun bisa gabungan dari keduanya. Jadi tahapan sebelum kita merendam atau mengawetkan hewan yang akan kita awetkan menggunakan larutan menggunakan zat kimia berupa formalin atau alkohol, sebelumnya hewan atau ikan yang akan kita awetkan itu kita rendam terlebih dahulu menggunakan spiritus. Nah, fungsi dari larutan spiritus ini yaitu digunakan untuk sebagai mempertahankan warna ikan itu sendiri. Nah, setelah 1 minggu direndam menggunakan spiritus, kita
lalu dibersihkan, lalu direndam menggunakan aquade selama 2 hari. Lalu setelah 2 hari, ikan baru dipindahkan ke tempat wadah pengawetan itu sendiri. Nah, sebelum hewan yang akan kita awetkan dimasukkan ke tempat wadah pengawetan, yaitu terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan? Ini wadah pengawetannya itu tuh diberi label ya teman-teman. Nah, isi labelnya itu tuh isinya ada spesimen aquaculture. Ini dikasih tahu dari aquaculture gitu. Terus yang ada di dalam label ini itu ada nama ikan, nama latinnya, terus habitatnya, terus jenis ikannya, terus ada tanggal juga waktu pengawetannya. Jadi setelah kita memberikan label spesimen di tempat pengawetan ini sendiri, kita akan memasukkan ikan yang akan kita awetkan. Oke teman-teman, setelah kita sudah menyediakan larutan untuk mengawetkan ikan, nah di sini kita sudah melakukan fase mulai dari perendaman spiritus, perendaman aquades yang selama 1 hari, 2 hari teman-teman. Nah setelah itu kita ini sudah ada sampel yang sudah melewati fase itu, yaitu ikan lionfish. Nah ikan lionfish ini sudah warnanya masih bagus banget ya teman-teman. Nah setelah kita sudah menyiapkan ikan yang akan diawetkan, lalu kita masukkan ke tempat wadah ya begitu teman-teman, kita rapikan. Baik, setelah ikan yang sudah melewati fase mulai dari yang kita sebutkan tadi, nah ikan itu lalu kita masukkan ke wadah pengawetan yang sudah diberi label. Nah ini sudah saya masukkan ikan lepu ayam atau lionfish yang asalnya itu dari perairan laut. Nah setelah ikan yang sudah kita masukkan ke sini lalu diberikan larutan pengawet. Mungkin Mbak Tiara bisa menaruhkan larutan pengawetnya. Ini bisa dimasukin ya teman-teman. Untuk larutan pengawetnya ini sendiri teman-teman, sampai menutupi ikannya, tubuh ikannya. Baik. Nah, untuk larutan dari yang kita buat untuk melakukan pengawetan, ini disesuaikan dengan besar atau kecilnya hewan yang akan kita awetkan. Baik teman-teman, ini sudah melebihi dari besar hewan yang kita awetin. Nah, begini contohnya teman-teman. Ini adalah salah satu contoh dari pengawetan satu spesimen yang kita buat, yaitu di sini ada ikan aligator yang dimana ikan ini berada di perairan sungai Amazon Amerika Serikat. Ini ditemukan di daerah tersebut, dan jenis ikan ini adalah salah satu ikan predator, ya termasuk ikan hias ya teman-teman, ikan hias predator. Nah dilanjut sebelahnya yaitu ikan koki, yang dimana ikan koki ini salah satu ikan hias yang populer di Indonesia juga maupun di luar negeri ya teman-teman, karena ikan koki ini sangat familiar sekali. Dimanapun pasar ikan pasti memiliki ikan koki. Nah, di sini ada juga di daerah Magelang. Ikan ini termasuk ikan herbivora dan ikan hias. Dilanjut, ini ada ikan butterfish atau
ikan kepe-kepe. Nah, ikan ini adalah salah satu ikan hias air laut yang sangat susah juga dicari di daerah pegunungan, yaitu di Magelang itu sendiri. Nah, ini salah satu ikan laut ya teman-teman. Nah, di sebelahnya di sini ada ikan lepu ayam atau ikan lionfish, yaitu berada di perairan daerah laut tropis dan subtropis. Nah, jenis ikannya ini adalah ikan hias air laut dan memiliki racun pada sirip punggungnya. Jadi hati-hati ya teman-teman kalau ketemu ikan ini. Walaupun bentuknya cantik tapi sangat menyakitkan. Gitu.